warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lazuardi dan di sebelah saya M. Yahya dan Mia Amalia. Alman Maulana. Dan terakhir nama saya Muhammad Yostiawan. Dalam penjelasan ini saya ingin menguraikan materi tentang fakta Warsawa. Pejuang Islam dari Banjar, Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1797. Semasa kecil nama beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Masohud atau Masjud bin Pangeran Amir bin Sultan Muhammad Aminuddin. Ibunya Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari mempunyai adik perempuan yang bernama Ratu Antasari. Setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan kemudian diasingkan ke Cianjur, maka perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Dalam kisahnya, Pangeran Antasari sebagai pemimpin rakyat yang penuh dedikasi untuk pengokohan kedudukan sebagai pemimpin perjuangan umat Islam tertinggi di Banjarmasin Utara, yaitu Muara Tewe. Maka pada tanggal 14 Maret 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah, dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah, sehingga seluruh rakyat mengikuti seruan Pangeran Antasari, membuat seluruh rakyat menjadi satu kesatuan yang kokoh dan ingin berjuang bersama melawan Belanda. Pada tanggal 25 April 1859, Pangeran Antasari memimpin perjuangan melawan Belanda dengan menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron dengan 300 prajurit. Peran ini dikenal dengan nama Perang Banjar. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Curug Cahu. Namun Belanda mendapat bantuan dari Batavia yang memiliki persenjataan canggih. Akhirnya pasukan Pangeran Antasari terdesak sehingga memindahkan benteng pertahanan ke Muara Tewe. Dan sampai sinilah kisah dari Pangeran Antasari tersebut. Setelah itu, serangan terus dilakukan terhadap pos-pos Belanda yang tersebar di Martapura, Hulu Sungai, Rian Kanan, Tanah Laut, dan Tabalong. Merespon serangan ini, Belanda mengarahkan pasukan bantuan dari Batavia yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Serangan balasan dari Belanda ini membuat pasukan Pangeran Antasari semakin terdesak hingga wilayah Muara Tewe. Di wilayah inilah Pangeran Antasari membentuk pemerintahan daerah Kesultanan Banjar. Oleh karena itu, rakyat Banjar mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hidayatullah, yang merupakan pewaris sah Kesultanan Banjar. Setelah Sultan Hidayatullah ditangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Cianjur, Pangeran Antasari kemudian naik tahta menjadi pemimpin dengan gelar penambahan Amiruddin Khaliful Mukminin. Di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, perlawanan Kesultanan Banjar berlanjut menjadi perang yang dikenal dengan nama Perang Banjar, yang berlangsung sejak 1859 hingga 905. Perang dimulai dari serangan Pangeran Antasari terhadap tambang batubara milik Belanda di Pangaron pada tanggal 25 April 1859. Setelah itu, serangan terus dilaksanakan terhadap pos-pos Belanda yang tersebar di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, dan Tabalong. Merespons serangan ini, Belanda mengarahkan pasukan bantuan dari Batavia yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Meski terdesak, hingga akhir hayatnya Pangeran Antasari tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 di usia 53 tahun karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangan Pangeran Antasari kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Seman dan Pangeran Muhammad Said. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Seman, rakyat Banjar terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Perang Banjar secara resmi berakhir dengan gugurnya putra Pangeran Antasari, Sultan Muhammad Seman, saat mempertahankan benteng Baras Kuning dari serangan Belanda pada 24 Januari 1905.